Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Rizky Perdana dari kelompok 1 Praktikum IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum titik lebur es. Yang pertama saya sudah menyiapkan ada termometer, yang kedua ada gelas ukur atau gelas mili, kemudian di dalamnya sudah saya letakkan es batu. Yang pertama saya akan melakukan praktikum titik lebur es atau titik rendah es itu di berapa derajat Celcius. Kita coba langsung masukkan termometer ke dalam gelas yang sudah diisi es ini. Kita lihat di sini gelas sudah mulai turun, kelihatan. Oke, di sini kita lihat bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Sudah benar. Habis ini kita akan melakukan kita akan melihat titik didih air di 100 derajat Celcius. Kita praktikan es ini akan kita bakar. Oke, di sini saya akan menuangkan es batu ini ke dalam panci ini yang nanti kita lihat titik didih air itu di berapa derajat Celcius. Oke, langsung saya nyalakan kompornya. Kita lihat. Saya nyalakan api kecil saja. Dan kemudian saya sudah pasang timernya. Kita lihat nanti setiap 2 menit. Sudah? Oke, kita lihat setelah 2 menit awal berapa derajat Celcius. Kita lihat suhunya. Di zoom aja. Ya, kelihatan, Mas. Oke, di sini 2 menit awal kita lihat suhunya sudah mulai 50 sampai 60 derajat. 1 2 3. Oke, kita lihat lagi di 2 menit kedua. Oke, di sini suhu yang saya dapatkan adalah 60 derajat Celcius di 2 menit kedua. Kita lihat lagi di 2 menit ketiga atau masuk ke menit ke-6 berapa suhu dari air yang kita panaskan tadi. 60 derajat Celcius di 2 menit ketiga. Oke, pas sudah ukur jangan dimatikan dulu. Oke, kita lihat lagi di 2 menit keempat atau menit ke-8 sudah berapa derajat Celcius. Di sini saya mendapatkan 80 derajat Celcius di 2 menit keempat atau menit ke-8. Setelah 2 menit ke-5 atau menit ke-10, kita akan melihat apakah sudah mencapai titik didih air. Ini ternyata yang saya dapatkan di 2 menit ke-5 masih 80 derajat. Oke, kita lihat di sini adalah 2 menit ke-7 atau menit ke-14. Ya, di sini sudah mulai masuk ke titik didih yakni 100 derajat Celcius. Jadi ini membuktikan bahwa titik didih air berada di 100 derajat Celcius. Kita lihat airnya di sini sudah mulai bergelembung-gelembung. Ini tandanya airnya sudah matang. Di sini saya Yulian Rizky Perdana dari kelompok 1 IPA akan mempraktikkan mengenai perubahan wujud cair menjadi gas, kemudian sebaliknya. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan gelas ukur dengan air es atau air dingin di dalamnya, kemudian ada tabung reaksi, kemudian di sini saya juga menyiapkan ada plastisin, kemudian ada teko atau ketel uap, ditambah nanti ada dengan sedotan. Kita akan melihat bagaimana reaksi perubahan wujud dari cair menjadi uap atau gas kemudian kembali lagi menjadi cair. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengerjakan praktikum perubahan zat cair menjadi gas kemudian sebaliknya, yang pertama adalah di sini saya memanaskan cairan atau teko yang sudah saya isi air dengan api. Saya panaskan, kemudian di sini sedotannya saya sambungkan ke mulut teko yang saya masukkan ke gelas atau neraca ukur yang di dalamnya ada gelas ukurnya yang berisi air dingin. Kita tunggu sampai airnya mendidih, kita lihat reaksinya. Oke, di sini kita lihat sudah mulai tampak airnya sudah mendidih. Kemudian di sini kita lihat di sini muncul gas yang ada titik-titik. Kemudian muncul embun-embun seperti ini, berarti menandakan bahwa zat cair ini berubah menjadi gas. Oke, setelah beberapa waktu kita lihat di sini tadinya yang gelas ukur ini atau neraca ukur ini berbentuk embun, di sini sudah mulai tampak seperti cairan-cairan yang menetes. Di bawah ini ada kelihatan sedikit.
Jadi menandakan bahwa perubahan wujud dari gas menjadi cair kembali. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winlandari dari kelompok 1 akan mempraktikumkan perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, adapun alat dan bahannya, yang pertama yodium kristal yang diganti dengan garam, kemudian kapur barus, kemudian parafin. Nah, ada tabung reaksi yang diganti dengan kaleng bekas, kemudian penjepit tabung yang diganti dengan ini, kemudian bunsen diganti dengan lilin. Yang pertama kita panaskan garam. Setelah dipanaskan beberapa saat, garam yang ada di dalam kaleng ini mengalami pengurangan, atau garam tersebut mengalami perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kapur barus. Nah, kapur barus ini akan dipanasi seperti mekanisme pada garam tadi. Nah, setelah beberapa menit kapur barus dipanasi, nah perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada parafin. Nah, setelah beberapa saat parafin dipanaskan, nah perubahan wujud yang terjadi pada parafin.